Minasan, Jinwoo yang sedang berada di dalam dungeon untuk membantu Guild Knights menyelesaikan raid, tiba-tiba mendapatkan sebuah sinyal bahaya dari salah satu prajurit bayangannya yang bertugas untuk melindungi Jin-ah. Mengetahui adiknya dalam bahaya, Jinwoo lalu mengeluarkan shadow terkuatnya, yaitu Beru dan 20 prajurit semut lainnya untuk membantu Guild Knight menyelesaikan raid tersebut. Jinwoo lalu memerintahkan naga Kaisel menuju ke lokasi adiknya dengan kecepatan penuh. 3 prajurit High Orc dengan sekuat tenaga berusaha melindungi Jin-ah. Namun Groktar bersama pasukannya berhasil mengalahkan Shadow High Orc. Groktar pun menangkap Jin-ah dengan menggenggam kepalanya. Beruntungnya Jinwoo yang menunggangi Kaisel datang tepat waktu menyelamatkan adiknya. Bagaimanakah nasib Groktar bersama pasukannya menerima amarah dari sang Shadow Monarch Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Jin-ah yang ketakutan lalu memeluk opanya sambil menangis. Jinwoo pun berusaha mencoba menenangkan adiknya, kemudian menanyakan keadaan murid-murid lainnya. Dan juga Han Song-yi. Melihat aura dari Jinwoo yang sangat berbeda dari sebelumnya, membuat Han Song-yi sedikit takut. Tetapi bekas luka di wajah adiknya membuat Jinwoo semakin marah. Ia kemudian mengeluarkan Jenderal Igris dan pasukannya untuk melindungi Jin-ah dan menyuruh shadow lainnya untuk menjaga para murid menuju ke tempat yang aman bersama yang lainnya. Monster orc yang merasakan aura mengerikan dari Jinwoo membuat mereka menjadi ketakutan. Dengan tatapan yang mengerikan, Jinwoo yang diselimuti dengan sihir kegelapan menyuruh para monster tidak bergerak. Para Shadow Infantry dan Kaisel pun membantu para murid keluar dari gedung sekolah. Groktar yang ketakutan mengatakan, ternyata pasukan yang tidak bisa mati adalah milik Jinwoo. Groktar kemudian bertanya, siapa sebenarnya Jinwoo yang mengetahui bahasa mereka? Jinwoo yang sudah sangat marah hanya menatap para orc dengan nafsu membunuh disertai aura kegelapan yang terus menyelimuti tubuhnya. Melihat Jinwoo yang tidak merespon pertanyaannya, membuat Groktar menjadi kesal. Ia lalu memerintahkan pasukan orcnya untuk membunuh Jinwoo. Para monster orc pun berlari menyerang Jinwoo menggunakan senjata kapaknya. Sebuah serangan dari salah satu monster orc berhasil dihentikan Jinwoo hanya dengan menggunakan satu tangannya saja dan langsung meremukkan tangan monster orc tersebut hingga patah, membuat monster orc tersebut berteriak kesakitan. Jinwoo lalu membanting tubuh orc tersebut ke lantai. Kemudian Jinwoo tanpa ampun menginjak kepala orc itu hingga tewas. 2 monster orc lainnya dengan cepat menerjangnya. Tetapi Jinwoo segera mengangkat lengannya untuk mengaktifkan skill Monarch's Domination. Skill tersebut membuat tubuh 2 monster orc saling berhimpitan. Dan hanya dengan mengepalkan tangan, Jinwoo berhasil menghancurkan tubuh monster orc tersebut. Gerombolan monster orc yang tersisa kemudian berlari untuk menyerang Jinwoo. Tetapi gerakan Jinwoo lebih cepat dari mereka semua. Satu persatu monster orc dibantai hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Dalam sekejap, seluruh pasukan monster orc tewas di tangan Jinwoo. Beuh, GGWP. Dengan gemetar, Groktar yang ketakutan melihat seluruh pasukannya telah habis dibantai. Jinwoo lantas kembali mengaktifkan skill Monarch's Domination. Jinwoo pun mencengkram wajah Groktar dengan sangat kuat seperti apa yang dilakukan Groktar pada adiknya dan mendorongnya ke dinding. Jinwoo lantas melihat di sekelilingnya ada banyak murid yang tewas secara mengenaskan akibat dibunuh oleh monster orc. Jinwoo yang terus mencengkram wajah Groktar menanyakan alasan mengapa mereka sangat ingin membunuh para manusia. Dengan wajah kesakitan, Groktar menjawab jika ia mendapatkan sebuah perintah untuk membunuh para manusia secara terus-menerus. Jinwoo lalu melanjutkan, bagaimana dengan dirinya? Apakah Groktar mendapatkan sebuah perintah untuk membunuhnya? Sang Agung Groktar yang ketakutan hanya mengucapkan permintaan maaf dan belas kasih. Namun Jinwoo yang sudah sangat marah menyuruh Groktar untuk segera menjawab pertanyaannya. Apa dia mendengar sebuah perintah ketika melihat Jinwoo? Groktar yang sudah sangat ketakutan menjawab jika ia tidak mendengar perintah tersebut. Mendengar hal itu,
Jinwoo lantas mengeluarkan Demon King's Daggers-nya sambil bertanya, apakah menurut sistem yang memberikan perintah kepada Groktar menyebut jika dirinya bukan manusia? Namun itu tidak lagi menjadi sebuah masalah. Jinwoo lalu meminta maaf karena proses kematian Groktar tidak akan begitu nyaman. Dengan tatapan yang sangat mengerikan, Jinwoo kemudian menikam tubuh Groktar secara bertubi-tubi hingga tewas. Sementara itu, di dalam dungeon, Jung Yerim terlibat cekcok dengan salah satu prajurit semut bayangan yang sedang memakan tubuh monster vampir yang memiliki harga lumayan mahal untuk dijadikan equipment. Ia pun terluka terkena capit dari semut tersebut. Akhirnya, prajurit semut tersebut menelan seluruh tubuh monster vampir. Melihat hal tersebut, Beru segera memberikan sebuah sinyal perintah untuk berhenti berselisih dengan para hunter karena misi mereka adalah melindungi mereka. Beru segera menggunakan sihir penyembuh untuk menyembuhkan luka Jung Yerim. Kemudian Beru bersama prajurit semut lainnya melanjutkan perjalanan menelusuri dungeon menuju ruangan bos. Jung Yerim merasa sedikit terkejut melihat makhluk yang disummon memiliki skill penyembuh lebih hebat dari dirinya. Tidak lama kemudian, mereka menemukan pintu menuju ruangan bos dan terus berjalan masuk. Terlihat sesosok monster Arklik yang menjadi dungeon boss. Melihat bos monster tersebut membuat para hunter menjadi panik dan terkejut mengetahui jika bos monster yang akan mereka hadapi sangatlah kuat dan jauh melampaui monster Death Knight. Park Jong-soo mengetahui bahwa di antara semua dungeon boss, monster Arklik sangat terkenal akibat berhasil melakukan pembantaian terhadap Huang Ryong Guild yang merupakan salah satu dari guild besar Cina. Mereka semua dibantai oleh satu Arklik dan mengakibatkan terjadinya dungeon break. Hal tersebut akhirnya bisa diatasi berkat bantuan dari hunter Liu Zigang. Park Jong-soo pun menyadari jika para monster yang berada di ruang bos tidak bisa dianggap sebagai Red A class. Jung Yeon-tae lalu bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Tiba-tiba, salah seorang hunter berteriak menginformasikan bahwa segerombolan monster undead dari arah belakang menuju ke arah mereka. Ternyata para monster yang sudah dimakan oleh prajurit semut sudah hidup kembali. Park Jong-soo lantas memerintahkan Jung Yerim sesegera mungkin untuk menghadang para monster undead yang menuju ke arah mereka. Jung Yerim lantas menggunakan skill Holy Shield yang merupakan perisai cahaya berukuran besar untuk menghadang para monster undead. Dalam situasi berbahaya tersebut, Park Jong-soo merasa jika mereka memang mustahil bisa menyelesaikan dungeon tersebut tanpa adanya kehadiran Hunter Sung Jinwoo yang bersama dengan mereka. Beberapa saat kemudian, Jung Yerim menyampaikan jika batas skill miliknya hanya mampu bertahan 5 menit saja. Mendengar hal tersebut, Park Jong-soo pun sangat bingung dan panik memikirkan cara untuk bisa menyelesaikan dungeon yang berbahaya tersebut. Tapi tiba-tiba ia merasakan sebuah kekuatan mengerikan berasal dari Beru yang sedang berjalan untuk menghadapi bos dungeon tersebut. Arklik yang mengetahui bahwa Beru merupakan prajurit bayangan yang berasal dari Sang Monarch lalu menanyakan mengapa mereka datang dengan para manusia untuk menyerang dirinya. Beru lantas tertawa dengan ciri khasnya, kemudian menyebut jika Sang Monarch telah memilihnya sedangkan Arklik tidak terpilih. Mendengar perkataan dari Beru membuat Arklik tidak percaya jika dirinya tidak terpilih. Karena itu ia akan bertanya langsung kepada Sang Monarch. Namun Beru tidak menghiraukan ucapan dari Arklik dan langsung menusuk tubuh Arklik menggunakan cakarnya. Nah, ini dia ucapan yang ikonik dari Beru. Mau mati, banyak bicara. Serangan dadakan tersebut membuat Arklik terjatuh ke tanah. Beru kemudian menarik jantung dari monster Arklik lalu menghancurkannya. Beberapa saat kemudian jiwa seluruh monster undead menghilang serta tubuh dari monster tersebut satu persatu terjatuh ke tanah. Para hunter merasa heran melihat bos Arklik yang bisa dikalahkan dengan mudah oleh makhluk yang disummon Jinwoo. Bahkan semua undead juga menghilang. Beru lalu berteriak merayakan kemenangannya. Melihat kejadian tersebut, Park Jong-soo yang memang menyadari jika Beru kuat, tak menyangka jika Beru sekuat ini. Walaupun tanpa kehadiran dari Jinwoo,
ia bisa menyelesaikan raid hanya dengan mengirim prajurit bayangannya saja. Secara logika, harusnya makhluk summon akan menguras mana saat dikeluarkan. Tapi jumlah ini bahkan tidak setengahnya. Dan dilihat dari kekuatan tempurnya yang sekarang, bahkan guild besar sekalipun saat ini tidak ada apa-apanya di hadapan Sung Jinwoo. Jung Yontae kemudian meminta agar master guildnya bisa menjalin kerjasama agar mereka bisa saling menguntungkan dengan guild hunter Sung Jinwoo. Park Jong-soo lalu menegur Jung Yontae yang sok tahu tentang permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Jika guild baru dibentuk oleh seorang hunter hebat, kemudian beraliansi dengan satu dari 5 guild besar, maka itu akan menjadi sebuah berita yang sangat bagus. Jung Yontae pun mengatakan jika ia hanya bercanda. Namun apa benar Park Jong-soo ingin melakukan hal itu? Karena setelah melihat kejadian ini, seharusnya hunter Sung Jinwoo tidak akan membutuhkan mereka. Sambil tersenyum, Park Jong-soo pun bertanya, apakah Jinwoo bisa melakukan aktivitas guild dengan melanggar hukum yang sudah ditentukan oleh asosiasi? Jung Yontae terlihat bingung dengan pertanyaan tersebut. Park Jong-soo lantas menjelaskan bahwa tidak peduli seberapa banyak makhluk summonnya, namun tetap saja membutuhkan jumlah minimum anggota guild untuk masuk ke dalam dungeon. Jadi, semua yang dibutuhkan sekarang oleh guildnya adalah jumlah anggota yang pas untuk melakukan sebuah raid. Jung Yontae pun mengerti jika mereka sama-sama saling membutuhkan, di mana guild mereka saat ini sedang kekurangan kekuatan, sedangkan guild dari Sung Jinwoo kekurangan jumlah anggota. Itu solusi win-win. Park Jong-soo pun tertawa mendengarnya. Namun Jung Yontae mulai meragu kalau itu berhasil, bukankah terlalu banyak keuntungannya? Park Jong-soo pun mengiyakannya, tetapi tidak akan ada yang meningkat tanpa itu. Beralih ke dungeon break yang terjadi di sekolah Jin mengakibatkan banyak korban jiwa. Para orang tua berdatangan ke sekolah berusaha menerobos para penjaga di sekitar gedung sekolah. Orang tua tersebut sangat histeris melihat anaknya telah tiada. Para hunter terus melakukan penelusuran di dalam gedung sekolah untuk mencari para murid yang masih selamat. Namun, setelah dicek, ternyata sudah tidak ada lagi murid yang selamat. Di dalam sebuah mobil Mercy yang menuju ke rumah sakit, Go Gun-hee sedang menjelaskan kepada Jinwoo bahwa ada 213 murid yang melarikan diri dengan cepat, sehingga mereka semua selamat. Tapi hanya 10 murid yang berhasil selamat setelah terjebak di dalam sekolah. Go Gun-hee menambahkan bahwa seharusnya mereka mengetahui jika insiden ini akan datang, sambil memberikan ponselnya kepada Jinwoo untuk memperlihatkan sebuah grafik yang menunjukkan jumlah gate yang muncul di Seoul 6 bulan terakhir. Angka tersebut menunjukkan status gate di seluruh dunia yang semakin meningkat. Ternyata peningkatan kemunculan gate di seluruh dunia sangat drastis. Namun, bukan cuman ini keanehan yang terjadi. Jumlah orang yang mengalami sebuah awakening juga bertambah. Semakin banyak monster yang keluar dari gate, akan semakin banyak juga jumlah hunter yang akan menutup gate tersebut. Sepertinya semuanya berusaha untuk saling mengimbangi. Jinwoo pun merasa jika ada sesuatu yang mulai berubah. Ia pun menanyakan apa yang sebenarnya ingin ketua asosiasi sampaikan kepadanya. Go Gun-hee mulai menceritakan jika orang-orang dari Jepang, Amerika, Cina, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, dan bahkan beberapa negara dari Timur Tengah berharap bisa bertemu dengan Sung Jinwoo. Ia lalu memberikan sebuah dokumen resmi permintaan untuk bisa kontak dengan Jinwoo. Go Gun-hee pun yakin jika ada seseorang yang sudah melakukan kontak dengan Jinwoo secara tidak resmi beberapa waktu yang lalu. Faktanya, hal tersebut tidak bisa dihentikan oleh asosiasi hunter karena mereka hanya sanggup menjaga informasi terkait hunter yang diminta. Go Gun-hee lalu mengatakan, keputusan ada di tangan hunter Sung Jinwoo. Ketika seorang hunter meninggalkan negara, ia merasa Korea tidak bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah sakit tempat Jin dirawat. Sebelum pergi, Go Gun-hee lalu menawarkan apapun untuk meyakinkan Jinwoo dan mau tetap berada di negara Korea. Go Gun-hee yang tampak bingung menceritakan jika negara Korea saat ini
hanya memiliki 10 orang hunter rank S yang resmi termasuk Jinwoo. Namun mereka sudah kehilangan 3 orang. 2 diantaranya sudah tewas dibunuh oleh monster dan yang satunya lagi pergi untuk bergabung dengan Amerika. Bahkan asosiasi sudah nyaris tidak bisa berdiri. Go Gun-hee hanya melakukan yang ia bisa untuk menjalankannya dengan benar. Go Gun-hee pun meminta dengan sangat apapun permintaan dari Hunter Sung Jinwoo. Mendengar hal tersebut, Jinwoo akhirnya meminta agar asosiasi mengizinkannya memasuki gate hanya seorang diri. Mendengar permintaan tersebut, membuat Go Gun-hee terkejut karena secara tidak langsung ia harus menghapus batasan jumlah minimal untuk memasuki sebuah raid. Jinwoo pun membenarkan hal tersebut. Go Gun-hee menjelaskan jika peraturan tersebut dibuat untuk keamanan para hunter. Kegunaannya untuk mencegah hunter kehilangan nyawa karena asal memasuki gate. Namun kalau Jinwoo meminta membuang kekangan itu, sebelum menyelesaikan ucapannya, Go Gun-hee menyadari jika itulah yang menjadi alasan Jinwoo membuat sebuah guild. Jinwoo pun kembali membenarkannya. Kemudian menanyakan, apakah itu sulit? Go Gun-hee menyebut jika itu adalah one man raid, alias raid yang hanya dilakukan seorang diri. Go Gun-hee lantas menjawab, itu memang sulit, tapi bukan suatu yang mustahil. Go Gun-hee dengan tegas mengatakan untuk menyerahkan masalah itu kepadanya. Beralih ke sebuah lokasi syuting, terlihat seorang aktris muda berbakat bernama Yo Soo Hyun yang sudah selesai bekerja. Tiba-tiba Jin Ho menelpon dan meminta agar Yo Soo Hyun bergabung ke dalam guild yang baru ia bentuk. Daripada dikekang oleh guild ayahnya dan hanya menjadi ambasador publik di sana. Bukankah lebih baik jika ia bergabung dengan guildnya? Tentunya ia akan mendapat sebuah kebebasan. Yo Soo Hyun menjawab, mengapa saat ini Jin Ho tiba-tiba menelpon membicarakan tentang sebuah guild? Ia lalu menanyakan, apakah Jin Ho tahu jika Jin Hee dalam waktu dekat akan datang ke Korea? Jin Ho mengatakan, mana mungkin ia tidak tahu tentang hal tersebut. Daripada itu, ia sedang kekurangan anggota untuk bergabung ke guildnya. Yo Soo Hyun sedikit curiga mengapa ia diajak bergabung ke dalam guild yang bahkan belum diresmikan. Serta bertanya apakah Jin Ho tidak sedang tertipu oleh orang aneh. Jin Ho lalu membalas jika Yo Soo Hyun akan terkejut setelah mendengar orang di balik guild tersebut. Dengan penasaran, Yo Soo Hyun menanyakan siapa orang tersebut. Beberapa waktu kemudian, Jin Woo akhirnya bertemu dengan seorang yang direkomendasikan oleh Jin Ho, yaitu sepupunya Yo Soo Hyun yang merupakan seorang hunter rank A resmi. Yo Soo Hyun pun sedikit terkejut bahwa ketua dari guild tersebut benar-benar Sung Jin Woo. Jin Ho merasa jika sepupunya tersebut sedikit aneh karena ia merupakan seorang seleb. Jin Woo tidak percaya jika seleb tersebut seorang hunter rank A. Yo Soo Hyun tampak terkejut setelah bertemu secara langsung dengan hunter yang tiba-tiba menghilang setelah merusak konferensi pers Lee Min Sung. Membuat Jin Ho heran karena hal yang mengejutkan sepupunya itu sedikit melenceng. Jin Woo sedikit penasaran melihat Jin Ho yang masih rank D sedangkan sepupunya sudah berada di rank A. Apakah hubungan darah ada kaitannya dengan awakening seseorang? Dalam hal tersebut, kedua saudara mengalami awaken, sedangkan Jin Woo dan ayahnya adalah seorang hunter. Jin Woo lalu bertanya, apakah Yo Soo Hyun sudah dijelaskan semuanya oleh Jin Ho? Yo Soo Hyun menjawab bahwa ia sudah mengerti di mana mereka sedang membutuhkan seorang anggota pendiri. Jin Woo lalu menambahkan, ketika ia sudah bergabung ke guild mereka, maka beritanya pasti akan tersebar luas. Apakah ia tidak keberatan dengan hal tersebut? Yo Soo Hyun menjawab bahwa itu jauh lebih baik daripada berhubungan dengan Yoo Jin Sung alias kakak dari Jin Ho yang agak menyebalkan. Yo Soo Hyun kemudian meminta untuk berfoto dengan Jin Woo untuk diupload di sosial medianya. Wah, gila sih, seorang seleb justru minta foto sama Jin Woo. Sementara itu, di sebuah gedung Dewan Asosiasi terjadi sebuah perdebatan antara para anggota dewan, di mana salah seorang senator tidak setuju dengan permintaan dari Go Gun-hee, yaitu menghitung makhluk summon sebagai jumlah anggota raid. Apa itu terdengar masuk akal? Beberapa saat setelah Sung Jin Woo mendirikan sebuah guild, hal tidak masuk akal ini muncul. Kalau bukan preferensi, terus apa arti sebenarnya? Asosiasi hunter seharusnya bersikap adil.
Tapi kalau seperti ini, mereka sama saja hanya memihak Hunter Sung Jinwoo. Dewan tersebut lalu meminta penjelasan Go Gun-hee tentang ini. Dengan tenang, Go Gun-hee menjelaskan bahwa itu adalah hak istimewa. Ia lalu bertanya kepada semua orang yang berada di sana jika ada raid dengan jumlah hunter rank A sebanyak 20 orang dan one man raid Hunter Sung Jinwoo. Kalau mereka mengirim para hunter itu ke tempat terjadinya dungeon break, mereka akan pilih yang mana? Go Gun-hee lalu menyindir senator yang tinggal di apartemen baru yang berlokasi dekat dengan kantor guild Hunters. Untuk apa ia harus pindah ke tempat yang harganya jauh lebih mahal di lingkungan tersebut? Senator dengan wajah panik menjawab jika itu bukanlah topik yang harus dibahas saat ini. Go Gun-hee menjelaskan bahkan seorang senator menginginkan keamanan yang terjamin. Tentunya semua orang juga menginginkan hal tersebut. Mereka yang kaya ingin pindah ke tempat yang lebih aman. Saat ini, guild dari seluruh dunia menginginkan Hunter Sung Jinwoo untuk pindah ke negara mereka. Dan dalam situasi saat ini, bukankah mereka juga berpikir untuk membuat Hunter Sung Jinwoo menetap di Korea? Sebagai contoh, Hwang Dong-su yang sudah pindah ke Amerika. Apakah mereka ingin mengulangi hal yang sama sekali lagi? Go Gun-hee menyebut jika mereka memang menganggap ini sebagai perlakuan spesial. Tapi ketika Get S-Class tiba-tiba muncul di Korea, maka siapa yang akan melindungi mereka saat itu terjadi? Maka pikirkanlah baik-baik. Di saat bersamaan, Cha He-in sedang memandangi postingan dari Yoo So-hyun yang sudah resmi bergabung dengan Ah Jin Guild. Wah, ada hashtag nama Sung Jinwoo juga loh. Ternyata nama Jinwoo bisa menaikkan engagement. Tentu saja, apa yang dirasakan Cha He-in sulit dijelaskan. Apalagi Jinwoo tidak memberitahu statusnya secara resmi setelah melakukan tes yang mempertaruhkan nyawanya demi bergabung dengan Ah Jin Guild. Atau bahkan menjelaskan mengapa justru si seleb yang diterima dan bukan dirinya. Apa penilaiannya dan apa standarnya? Kalau Cha He-in mental tempe, pasti dia sudah membanding-bandingkan dirinya dengan perempuan lain. Yang seperti ini bikin konflik sesama perempuan deh. Tapi ya, tenang saja Cha He-in, si seleb tidak akan dimunculkan lagi ke depannya. Kok malah spoiler kejauhan? Nah, apakah guild Ah Jin bisa bersaing dengan guild top Korea lainnya, minasan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.